Ini sudah jam 20.22, artinya inilah salah satu alasan kenapa tidak direkomendasikan ketika melintas di jalur ini di malam hari, kawan-kawan. Parah nih, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak terjadi kendala apapun nih, kawan-kawan. Dengan motor saya ini tikungan kemudian menanjak, kawan-kawan. Dan saya yakin teman-teman, ketika melintas di jalur ini malam hari sendirian, teman-teman akan nangis. Yakin saya. Nah, kawan-kawan petualang Kang Zain, sekarang baru jam berapa ini? Jam 19.52. Saya berada di warung Bu Selamat, jalur alternatif yang akan dilewati ketika proses penutupan ini. Namun yang berbeda sekarang saya melintasi di malam hari. Seperti apa keseruan saya dan kendala apa saja yang akan dihadapi ketika melintasi di jalur alternatif ini ketika malam hari. Jadi ikuti terus petualang Kang Zain. Selamat menyaksikan, kawan-kawan. Pastikan kawan-kawan ketika ingin melintas ke jalur ini dulu, diisi dulu bensinnya. Ini barusan saya lihat stripnya baru 2, kawan-kawan. Takutnya nanti ketika melintasi di jalur ini kehabisan bensin, wah bisa payah, kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan petualang Kang Zain, doakan perjalanan saya pada malam hari ini lancar, tidak ada kendala apapun. Seperti inilah suasana ketika melintasi di jalur alternatif malam hari, kawan-kawan. Ini sekarang posisi jam 9, tepat jam 20.00. Wah, ini baru keluar dari perkampungan, kawan-kawan. Nah, ini ada pos penjagaan, pos kereta api, kawan-kawan. Monggo, Pak. Wah, ini sudah masuk ke wilayah Alas Gumitir, kawan-kawan. Jadi memang sensasi luar biasa ketika memasuki jalur ini, jalur alternatif yang menghubungkan antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember. Ini saya masuk dari Kabupaten Jember, kawan-kawan. Nah, jadi memang dari beberapa teman-teman relawan Gumitir tidak merekomendasikan ketika teman-teman ingin melintas di jalur ini, di jalur alternatif ini di malam hari. Jadi karena memang sulitnya medan, terlebih nantinya setelah perkampungan ini, kawan-kawan. Wow, ini agak ngeri-ngeri sedang memang ketika melintas di jalur ini, kawan-kawan. Saya untuk video siangnya itu sudah rilis kemarin, kawan-kawan. Wow. Kalau sampai di sini ini sudah lumayan bagus jalannya. Tapi di depan ini nantinya akan ada jalan berbatu yang sangat parah banget, kawan-kawan. Jadi pastikan kendaraan teman-teman ketika melintas di jalur ini usahakan baik ban dan bensinnya tercukupi dan terpenuhi dengan baik, kawan-kawan. Lah, dari jalur masuk warung Bu Selamat itu untuk menuju ke mana? Tembus sampai ke jalur utama di daerah Merawan itu, kawan-kawan. Itu kurang lebih memerlukan waktu 1 jam perjalanan. Tentunya dengan akses jalan yang seperti ini nih. Wah, lumayan nih, kawan-kawan. Ini malam hari nih. Pokok saya sarankan teman-teman ketika mau melintas di jalur ini jangan malam hari. Saya tidak merekomendasikan karena memang sulitnya medan dan tidak ada lampu penerangan, kawan-kawan. Terlebih di samping kanan samping kiri jalan ini, kawan-kawan. Jadi hanya terfokus pada lampu sepeda motornya saja. Wah, itu kan kedengeran dari suara motor saya aja sudah seperti ini jalannya. Ini malam hari ini, kawan-kawan. Waduh, ini dia. Ini lumayan agak panjang jalan yang seperti ini, kawan-kawan.
saya tidak bisa ngebut kawan-kawan, memang auranya aja sudah beda kawan-kawan. Waduh, wis, pokoknya saya nggak merekomendasikan teman-teman yang mau melintas malam hari di jalur alternatif ini. Jangan maksa, wis, karena nantinya teman-teman relawan Bumitir kemudian ketika dimintai tolong, kalau siang mungkin masih bisa kawan-kawan, tapi kalau malam hari karena memang sulitnya medan ini, jadi kemungkinan teman-teman tidak akan menunggu besok pagi untuk ditolong oleh teman-teman relawan Bumitir. Baru selama saya melintas ini baru ketemu dengan satu pengendara ini kawan-kawan, baru salipan ini. Karena di sana itu ada satu perkampungan kawan-kawan. Setelah jalan besar ini ada satu perkampungan, yaitu Kampung Tanah Manis. Di sana masih agak ramai. Tapi nanti setelah melewati Kampung Tanah Manis itu suasana kembali, dan itu hanya bisa dilalui oleh satu kendaraan saja kawan-kawan. Tidak bisa untuk kendaraan untuk salipan, itu tidak bisa. Kalau di sini ini mungkin masih bisa. Pokok yang nyalinya kecil atau belum berani, jangan nekat untuk melintasi jalur alternatif ini, terlebih di malam hari kawan-kawan. Nah, seperti inilah kondisinya. Ini beruntung cuaca hari ini tidak hujan. Kalau hujan kan semakin memperparah keadaan kawan-kawan. Ini saya menggunakan tangan satu untuk nyetir motor saya ini kawan-kawan. Wah, bismillah, selamat. Tuh kan, ini yang titik yang parah kawan-kawan. Ini ganjel. Ini harus hati-hati. Baru dua kendaraan yang salipan dengan saya ini. Dan kebetulan pada malam hari ini kawan-kawan, saya tidak sendiri ketika melintas malam hari. Saya ditemenin oleh sahabat relawan Bumitir, Mas Wiji Haryanto kawan-kawan. Karena beliau yang memang selalu standby untuk mengawal teman-teman yang kemungkinan mengalami kendala di jalur alas Bumitir. Nah, kebetulan Mas Wiji sedang ada di belakang saya ini kawan-kawan, untuk memandu kendaraan saya ini agar tidak terjadi kendala apapun kawan-kawan. Mas Wiji, ya, tidak direkom ya kalau malam hari ya? waduh, pokoknya nggak direkom. Ya, sensasinya memang luar biasa, lebih anu di malam hari ya Mas Wiji ya? Iya, ini bukan kita mau berani gitu, enggak. Ini hanya sebatas ingin edukasi. Kalau malam hari kondisinya seperti ini dan medannya terasa lebih berat daripada siang hari. Itu dia kawan-kawan. Jadi himbauan dari Mas Wiji, teman-teman yang akan melintas di jalur ini jangan berani-berani ketika malam hari. Ini dia kawan-kawan. Ini ketemu sama pos, biasanya tempat istirahat para pekerja itu kawan-kawan. Yang diperbaikan yang di depan ini ya Mas Wiji ya? Ya, ini yang di depan yang sangat sulit dan diperbaiki biar sedikit layak. Yang seperti itu. Oh, sip. Nampaknya juga ada kendaraan berat nantinya di atas itu kawan-kawan, di depan itu. Dan saya yakin teman-teman, ketika melintas di jalur ini malam hari sendirian, teman-teman akan nangis. Yakin saya.
untung saya ditemenin sama Wiji kawan-kawan. Lah, jalur ini kemarin sudah ditambahi sama apa? Sirtu kawan-kawan. Jadi ini sudah lumayan enak yang ini kawan-kawan. Jadi sebelum ditambahi Sirtu di sini wah lumayan agak parah ini kawan-kawan. Nah, ini sudah mending ini. Nantinya masih akan diratakan kembali nih kawan-kawan. Batunya besar-besar kawan-kawan. Waduh ya Allah. Nah, kita sudah sampai nih kawan-kawan di sebuah perkampungan, Kampung Tanah Manis. Kampung awal yang ketika melintas di jalur alternatif Alas Bumitir via Jember kawan-kawan. Jadi nantinya pasti akan ketemu sama kampung ini. Nah, dari kampung inilah kawan-kawan, ini hanya apa? Jalannya itu sempit banget. Jadi untuk salipan kendaraan roda 4 itu memang tidak bisa kawan-kawan. Sehingga makanya untuk roda 4 nantinya akan dilarang untuk melintas di jalur ini dan diarahkan melalui jalur Pantura. Nah, ini adalah kampung apa namanya? Tanah Manis kawan-kawan. Wow, seperti inilah keadaan kampungnya ketika di malam hari. Dan di depan ini ada sebuah tugu pos. Nah, dulunya pos ini tugu kawan-kawan, tugu bersejarah. Ambil jalur yang ke kiri ya. Nah, ini kalau siang ini kelihatan banget ini. Oh. Ini sudah mulai nyempit jalannya kawan-kawan. Dan di depan masih ada lagi perkampungan. Nama kampungnya adalah Kampung Garahan Kidul kawan-kawan. Nah, kalau yang barusan itu Kampung Tanah Manis, dan yang ini yang akan kita masuki ini adalah Kampung Garahan Kidul. Nantinya di depan masih ada pos penjagaan lagi. Wah, sampai sini sudah agak tenang saya itu kawan-kawan. Betul, ini agak ketimbang yang tadi itu agak ada big tuh. Auranya beda banget kawan-kawan. Aduh. Kalau sampai sini ini sudah agak tenang. Lah, ini kendaraan beratnya kawan-kawan. Dititipkan di sini ini. Di sini agak tenang, tapi sebentar lagi kawan-kawan, setelah melalui kampung ini, adrenalin akan dipacu lebih keras lagi. Monggo Mas. Sampai di sini sudah mending nih kawan-kawan. Mari Pak. Nah, ini sudah agak tenang, ramai penduduk kawan-kawan. Amit. Nah, di depan ini juga harus hati-hati kawan-kawan, karena ada persimpangan. Nah, kawan-kawan petualang Kang Zen sampai di batas ini. Nah, nantinya kita akan jalur ini kan sampai di sini dari warung Bu Selamat itu ini sudah jam 20.22. Artinya kita dari Bu Selamat itu sampai ke sini saja sudah kurang lebih 30 menit kawan-kawan. Ini masih perjalanan jauh lagi. Ini nantinya lewat kebun, kemudian ada perkampungan apa namanya? Kampung Anyar kawan-kawan. Setelah itu masih Kampung Merawan. Wah, nantinya jalur ini yang akan kita lewati. Ini pabrik nih kawan-kawan. Wow, yuk kita gaskan ke sana yuk. Ngawal terus Mas Wiji. Ya, assalamualaikum. Nah, yuk kita lanjutkan petualangan kita kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mulai menanjak lagi kawan-kawan lah. Kalau sudah masuk sini ini jalurnya sudah menanjak lagi kawan-kawan.
ini sudah mulai sepi. Entah berapa menit nantinya kita lihatkan sama teman-teman ketika melintas di jalur paling sepi ini kawan-kawan, karena nantinya kita akan menembus hutan belantara kawan-kawan. Wah, ini mulai hujan kawan-kawan, rintik-rintik ini. Waduh, ini mudah-mudahan tidak hujan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wah, di sini masih ada lampu kawan-kawan kalau di sini. Wah, ini sudah mulai menanjak lagi. Inilah salah satu alasan kenapa tidak direkomendasikan ketika melintas di jalur ini di malam hari kawan-kawan. Selain memang akses jalan yang sangat sempit, juga penerangan yang sangat minim sekali kawan-kawan, karena hampir tidak ada. Ya bukan hampir, karena sudah tidak ada lagi kawan-kawan. Wah, ini jalannya parah ini kawan-kawan, berbatu. Wah, pasti nih kalau kondisi bannya teman-teman tidak sehat, parah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak terjadi kendala apapun nih kawan-kawan dengan motor saya ini. Tikungan kemudian menanjak kawan-kawan. Oh. Tuh kan kelihatan ini apa, jarak pandang saja sudah sangat terbatas di malam hari kawan-kawan. Ditambah lagi dengan cuaca ini hampir gerimis, ya, mudah-mudahan tidak hujan malam ini kawan-kawan. Oh, ternyata itu jalan kereta kawan-kawan. Itu ada kereta api lewat itu kawan-kawan. Nah, sampai di sini sudah agak landai jalannya. Wah, ini lumayan juga kawan-kawan. Nah, untuk keamanan sendiri, barusan sedikit saya ngobrol bersama warga di kampung Tanaman, Garahan Kidul itu kawan-kawan. Itu aman kalau dari apa pelaku begal atau apa, itu aman banget sini kawan-kawan. Coba hanya saja jalurnya ini yang seperti ini nih kawan-kawan, dan kemungkinan gangguan dari makhluk halus. Ya untuk yang percaya saja sih, yang nggak percaya, bagi yang pemberani mungkin nggak akan apa-apa. Informasi di sini aman banget. Nah, ini ada pertigaan, ambil jalur yang lurus saja ini kawan-kawan. Nah, di jalur ini nih hanya bisa dilalui oleh satu kendaraan, yaitu roda 4. Jadi tidak bisa salipan kawan-kawan. Maka dari itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk kendaraan roda 4 melintas di jalur ini, meskipun di siang hari kawan-kawan. Wah, ini sudah. Nah, ini kendalanya ketika hujan di
sini pasti becek nih kawan-kawan. Lumayan itu jalannya ini. Nah ini sudah agak landai dan kelihatan ya apa gerimis ini di kamera saya. Nah itu ada pos, teman-teman ambil yang ke jalur ke kiri ini kawan-kawan. Wah ini jalannya lumayan nih kawan-kawan. Tuh kan, guys, kalau malam hari please jangan melintas di jalur ini kawan-kawan. Jangan nekat pokoknya. Jadi please jangan melintas malam hari di jalur ini kawan-kawan. Please saya harap jangan, tidak kayak direkomendasikan. Saya tidak akan merekomendasikan teman-teman melintas di jalur alternatif alas komputer ini di malam hari, karena seperti inilah kondisi jalannya dan keadaan di malam hari kawan-kawan. Ini turunan ntar lagi masih lumayan kawan-kawan, karena kondisinya kalau cuaca tidak hujan masih agak enak kawan-kawan. Ini kalau hujan jalan ini yang parah nih. Ini mulai menurun kawan-kawan. Waduh lumayan ini. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya aja berdua bersama Mas Wiji apa agak ngeri-ngeri sedap kawan-kawan, apalagi sendiri ini melintas di jalur ini. Wah ini ada tikungan kemudian menurun tajam kawan-kawan. Lagi ini jalannya di tengah-tengah tebing nih kawan-kawan. Ini tangan saya mulai sedikit ini kawan-kawan yang sebelah kanan, karena saya pakai tangan satu ini untuk nyetir, karena banyak tenaga ini dipergunakan untuk menahan remnya ini kawan-kawan. Tuh ada jurang itu kawan-kawan. Nah, di bawah itu sudah kelihatan kampung Anyar kawan-kawan. Setelah kampung Anyar itu nanti ada kampung Merawan. Oke, nanti tak tunjukkan ya
Tadi ketika kita itu dari kampung Garahan Kidul, tadi jam 20.22 kawan-kawan, sampai di kampung Anyar ini waktunya berapa nanti kita tunjukkan kawan-kawan. Aduh, ini jalannya seperti ini. Ya Allah. Nah, ini tikungan tajam, kemudian jalannya menurun. Kalau dari sini, kemudian kalau dari kampung Anyar ini jalannya menanjak, lumayan kawan-kawan. Aduh, ya Allah jalannya. Entah nantinya perbaikan itu sampai sini atau enggak, nanti saya belum tahu juga kawan-kawan. Mudah-mudahan lah perbaikan jalan yang dari Tanah Manis atau dari Garahan Kidul itu sampai sini. Waduh, ya Allah, jalan lumayan kawan-kawan. Aduh, ya Allah, bismillah. Lah, kita ini sudah sampai di kampung Anyar kawan-kawan. Alhamdulillah. Wah, aduh, kawan-kawan tak tunjukkan waktunya. Sampai di kampung Anyar ini jam 20.46, berarti sekitar 24 menit kita melintas di tengah hutan itu. Gimana Mas Wiji? Olahraga malam. Untuk siang sama malam itu suasananya beda. Beda Kalau banget malam ya? hari itu lebih sangat ekstrim. Ini masih separuh perjalanan. Masih separuh, kita masih sangat lumayan. Tinggal habis ini Kampung medannya Merawan semakin sempit, kemudian juga ekstrim lagi. ekstrim lagi. Yuk kita gaskan Mas Wiji. Gas, silakan. Monggo kawan-kawan, kita lanjutkan yuk. Nah, ini sudah lumayan rame di sini. Ya, tapi kalau jam-jam sekarang hampir jam 9 malam ini kawan-kawan, semua sudah sepi. Masyarakat yang ada di kampung ini sudah mulai tidur ini, yang jelas ini. Aduh, akses jalannya masih sama, tanah berbatu seperti ini. Aduh. Wah, gerimisnya mulai tambah keras kawan-kawan. Nah, ada satu mobil baru salipan nih kawan-kawan. Waduh, kelihatan itu. Wah, ini kok mulai tambah deras kawan-kawan. Hujannya ini. Waduh, ini payah ini. Ah, gerimis. Wah, mudah-mudahan tidak hujan hari ini nih, malam ini nih. Wah. Waduh, hujannya semakin deras kawan-kawan. Waduh, ini tentu akan sangat menyulitkan kawan-kawan. Jalan ini agak becek banget nih kawan-kawan, licin. Nah, ini sudah masuk di kampung Merawan ini sudah. Waduh, waduh, sepeda saya ini, aduh, wah licin banget kawan-kawan. Nah, ini sudah hampir sampai di pos dekatnya pabrik di Merawan kawan-kawan. Aduh, aduh. Nah, itu ada pos itu. Yuk kita lanjutkan saja yuk. Ini kebetulan cuaca sudah. Kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Ya, video ini bukan
bukannya saya ini sok berani atau apa kawan-kawan. Jadi hanya untuk mengedukasi teman-teman pengendara yang kebetulan akan melintasi di malam hari melalui jalur alternatif Alas Kumitir itu kawan-kawan. Saya jujur tidak merekomendasikan. Kalau siang hari silahkan kawan-kawan, tapi kalau malam hari jangan memaksakan diri. Lebih baik ditunda perjalanan teman-teman siang hari saja. Maupun dari arah sebaliknya dari Kabupaten Banyuwangi yang menuju ke Jember, saya sarankan untuk menunda perjalanan teman-teman di siang harinya saja. Nah, sampai di sini ini sudah mulai enak kawan-kawan, jalannya sudah di paving ini. Alhamdulillah, ini sudah landai kawan-kawan. Ini sudah sampai di kampung Merawan. Ini perjalanan kita ini sudah 20 menit lagi untuk keluar dari Alas Kumitir sampai ke jalur utama kawan-kawan. Sepi banget karena memang jam 9 seperti ini. Masyarakatnya udah capek semua ini kawan-kawan. Nah, kalau ambil lurus itu kawan-kawan ke terowongan Merawan. Kita ambil jalur yang ke kiri ini. Nah, monggo Bu. Nah, ini kita sudah keluar dari kampung Merawan. Nah, ini tugu selamat datangnya. Ini sudah mulai masuk hutan lagi kawan-kawan, yang tentunya tapi jalannya sudah enak. Nah, tidak begitu menyulitkan lah kawan-kawan. Tapi ini tidak sampai ke jalur utama. Kurang lebih dari jalur utama itu yang sudah dipaving, yang belum dipaving itu sekitar 500 sampai 700 meter lah kawan-kawan. Nah, sampai di sini aja ini sudah gelap gulita, penerangan di pinggir jalan tidak ada kawan-kawan. Nah, itu kelihatan kampung, tapi ya kampung Merawan masih itu. Nih. Jadi jalan yang enak ini kawan-kawan kurang lebih sekitar 1 km dari kampung Merawan sampai ke sebelum tikungan ke Cafe Gumitir kawan-kawan. Ini masih enak ini jalannya, jadi bisa agak cepat kita. Hanya sampai sini kawan-kawan. Ini sudah mulai ke mode normal. Jalan tanah berbatu. Alhamdulillah, jalannya seperti ini. Beruntung hujan sudah tinggal rintik-rintik dikit kawan-kawan. Jadi penerangannya hanya di sini kawan-kawan. Nah, kalau ke kiri itu langsung ke Cafe Gumitir. Nah, kita ambil jalur yang lurus saja. Nah, dari sini ini kurang lebih sudah perjalanan 2 menit untuk keluar dari Alas Kumitir. Maksudnya jalur alternatifnya.
Untuk bahan bakar sendiri kawan-kawan, barusan kan dari Bu Selamat itu 4 strip, alhamdulillah tinggal 3 strip kawan-kawan. Nah itu di depan sudah nampak pos penjagaan, pos Merawan kawan-kawan. Monggo Pak De. Aduh. Kawan-kawan petualang Kang Zen, kita sudah sampai di gerbang masuk di pos Merawan ini, artinya itu sudah kelihatan jalur utama. Mas Wiji, himbauan buat penonton Kang Zen yang akan melintas di jalur alternatif siang ataupun malam hari. Ya Mas, terima kasih sebelumnya untuk sahabat Kang Zen dimanapun berada. Ini juga sebagai edukasi ya, ketika siang hari sudah, sekarang malam ini diambil untuk dokumentasi serta edukasi pada malam hari. Tentunya harus banyak pertimbangan yang harus dipertimbangkan ketika akan melewati sini, terutama dari kesiapan pengendara sendiri, yaitu mental, kemudian kesiapan dari kendaraannya sepeda sendiri. Motor, karena apa? Karena di siang hari medannya seperti itu, dan juga ada setan jarak yang cukup lumayan jauh, dan juga itu memacu adrenalin itu di siang hari, apalagi di malam hari. Maka dari itu harus benar-benar disiapkan, terutama kalau bisa melewati sini itu harus orang dua minimal 2 orang yang minimal, ya. seperti itu. Kalau sendirian jangan berani-berani. Kalau sendirian saya tidak merekomendasikan. Ini seperti itu. Jadi kalau malam hari jangan berani lewat jalur ini, kan nanti ketika terjadi hal apapun di jalur ini, teman-teman relawan Gumitir membantunya mungkin di keesokan harinya. Sangat betul, karena sesuai instruksi serta arahan dari Disub Provinsi untuk jalur alternatif yang menghubungkan Banyuwangi Jember melewati 2 perkebunan, yaitu perkebunan Merawan serta perkebunan LDO, hanya pada jam 16.00 atau jam 4 sore. Selebihnya dari itu kami tidak merekomendasikan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak Mas Wiji himbauannya. Itu dia teman-teman Kang Zen. Dan juga ini Mas Wiji, terima kasih sudah banyak membantu saya tadi melintasi jalur ini. Sukses selalu panjenengan. Oke, terima kasih, sukses selalu panjenengan, dan terima kasih atas edukasinya buat rekan-rekan semua. Mudah-mudahan dari video ini kawan-kawan bisa membantu teman-teman. Lah, wah ini kelihatan nggak ya saya ini? Lah, coba tak buka, ini pakai senter barusan. Kita akhiri dulu kawan-kawan video petualangan kita malam hari melalui jalur alternatif Alas Gumitir ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan setiap tayangan ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video petualangan saya selanjutnya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa.